laporan keuangan konsolidasian, beserta laporan audit independen, PT Anugerah Kagum Karya Utama dan entitas anak, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diaudit KAPI Suganda Aknan Suhri dan rekan. Standar audit. Laporan audit ini telah memenuhi standar audit 700 dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan ini telah mencakup 1. Judul. Laporan audit harus memiliki sebuah judul yang mengidentifikasi secara jelas bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen. 2. Pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. 3. Paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Tidak. Paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. 4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengacuan yang tepat dapat menggunakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan suatu kerangka penyajian wajar, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam laporan auditor harus merujuk pada penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut. 5. Tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menggambarkan suatu audit dengan menyatakan bahwa suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Dalam kondisi ketika auditor juga memiliki suatu tanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan. Auditor harus mengabaikan frasa bahwa pertimbangan auditor atas pengendalian internal bukan untuk tujuan menyatakan suatu pendapat atas keefektivitasan pengendalian internal. Dan suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
7. Tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. 8. Tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani oleh auditor. 9. Tanggal laporan audit. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan termasuk, bila relevan, atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf, termasuk bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait, telah disusun, dan pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. 10. Alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Tipe kantor akuntan publik. KAP Suganda Akna Suhri dan rekan merupakan kantor akuntan publik yang berbasis di Bandung. Kantor akuntan publik ini menyediakan jasa atestasi yang merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan permasalahan. Yang termasuk dalam jasa atestasi adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan proforma, review laporan keuangan. Arti opini audit. Pada laporan audit ini, auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian dari hasil audit laporan konsolidasi. Dengan basis opininya adalah laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Auditor memberi perhatian pada catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha di mana pada awal tahun 2020 ekonomi dunia menghadapi ketidakpastian akibat dari pandemi COVID-19 dan mempengaruhi bisnis dan kelangsungan usaha perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 121,9 miliar pada tahun 2021 dan akumulasi kerugian menjadi sebesar 224,58 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan atas kemampuan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor juga memberi perhatian pada catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian terkait dengan kontingensi, di mana terdapat status penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah berakhir antara PT Bank Ichibischi dan PT Kagum Lokasi Emas yang merupakan entitas anak, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat saldo pinjaman pokok, akrual bunga, dan denda yang telah jatuh tempo sebesar 70.833.310.418 rupiah, 52.551.904.662 rupiah, dan 82.339.066.86,4 rupiah. Sehingga terdapat kemungkinan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak material di masa mendatang. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut.